Dulu ada seseorang dari umat terdahulu, kata Nabi, di siang hari dia sibuk berjuang, berjihad di jalan Allah. Di malam hari dia sibuk beribadah kepada Allah. Dan dia lakukan itu selama 1000 bulan, kata Nabi. Siangnya berjihad di jalan Allah gitu kan. Sampai kemudian, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Dan sahabat itu excited banget gitu, tertarik dengan penyampaian Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mungkinkah kami juga mendapatkan sebagaimana yang dia dapatkan? Maka kata Nabi, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih yang dia dapatkan. Kenapa? Karena Allah menurunkan di satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Oke teman-teman semua, masih kembali lagi bersama saya dan Ustadz. Masya Allah, semoga senantiasa bisa terus istiqomah membersamai puasanya teman-teman itu ya. Teman-teman berbuka ya, kita tetap ngomong di YouTube. Baik Ustaz, Masya Allah, ini udah di ngobrol santai yang kesekian kalinya. Dan insya Allah tidak akan pernah ada bosan-bosannya, karena ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya saja. Yang mudah-mudahan teman-teman semua juga yang menyaksikan ngobrol santai ini mendapatkan manfaat dan ilmu-ilmu baru tentunya, yang bisa menjadi motivasi dalam beramal sholih. Baik Ustaz, semoga Ustaz juga tidak bosan lah ya ngobrol terus gitu kan. Soalnya Ustaz, kita sekarang mau ngomongin tentang Lailatul Qadar nih Ustaz. Ini kan salah satu hal yang sangat diburu di bulan suci Ramadan, karena hanya ada tersedia di satu malam selama 1 tahun Ustaz, bukan cuma Ramadan doang maksudnya kan ya. Makanya, dan karena alhamdulillahnya ini Allah hadirkan itu di bulan suci Ramadan gitu. Jadi momentumnya pas banget Ustaz. Lailatul Qadar ini satu malam yang diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Nah, Ustaz, sebenarnya Lailatul Qadar itu seperti apa Ustaz? Maksudnya kita tuh mungkin masih awam banget Ustaz tentang Lailatul Qadar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kalau kita bicara Lailatul Qadar, itu kan ada surat khusus di Al-Qur'an, yaitu surah Al-Qadar. Ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang pada malam itu turun para malaikat dan malaikat ruh, malaikat Jibril ya. Biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin salam, dari setiap urusan menebarkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, hi hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu fajar. Jadi dulu kisahnya Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nabi itu bercerita sama sahabat. Dulu ada seseorang dari umat terdahulu, kata Nabi, di siang hari dia sibuk berjuang, berjihad di jalan Allah. Di malam hari dia sibuk beribadah kepada Allah. Dan dia lakukan itu selama 1000 bulan, kata Nabi. Jadi orang 1000 bulan itu, kita kan 8 jam aja, tidur aja 8 jam ya. Kalau dihitung usia kita 60 tahun, 20 tahunnya itu tidur gitu. Ini tiap malam ibadah sama Allah. Siangnya berjihad di jalan Allah gitu kan. Sampai kemudian, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Dan sahabat itu excited banget gitu, tertarik dengan penyampaian Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mungkinkah kami juga mendapatkan sebagaimana yang dia dapatkan? Maka kata Nabi, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih yang dia dapatkan. Kenapa? Karena Allah menurunkan di satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inilah surah Al-Qadar. Ya.
1000 bulan itu kan kalau kita hitung 83 tahun sekian bulan ya. Iya betul Ustaz. Jadi itu Masya Allah. Jadi kalau kita beribadah di malam itu seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun sekian. Usia orang Indonesia ini kan kadang-kadang bisa nyampe segitu, bisa juga enggak, rata-rata di bawah itu 60-an. Ini Masya Allah, jadi bonus dari Allah buat kita. Kalau ibadah di malam itu atau melakukan amal kebaikan di malam itu seakan-akan kita mengerjakannya selama 1000 bulan. Gitu. Nah kalau misalnya ngomongin malam, kayak malam itu kan ada di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar itu kisarannya kisah gitu. Itu di malamnya itu malam keberapa Ustaz? Atau misalnya apakah di setiap malam atau gimana? Ya. Kalau kita lihat penjelasan dari para ulama ya, kemudian melihat dari asar, dari beberapa riwayat, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir. Makanya kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tanggal berapa ya? Beberapa riwayat menyatakan tanggal ganjil. Tapi tanggal berapanya wallahu a'lam. Ada riwayat misalkan dari sahabat Muawiyah tanggal 27 di bulan Ramadan. Tapi memang menurut para ulama malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Jadi kapan terjadinya dirahasiakan, cuman di 10 hari terakhir. Oh, 10 hari terakhir. Karena kalau dikasih tahu nanti itikafnya nanti ramainya di tanggal itu aja gitu. Benar-benar. Walaupun ya tadi ada yang sifatnya riwayat-riwayat yang umum ya, 10 hari terakhir. Lebih dikhususkan lagi malam ganjil. Makanya ada orang itikaf ya, malam ganjil aja. Genap itikafnya mati ya. Genapnya enggak gitu kan. Kemudian nanti yang ini lagi lebih spesifik lagi tanggal 27. Nah, bisa paling ramai tadi ya. Iya, 27 paling ramai gitu. Akhirnya orang itikaf di tanggal 27 aja. Padahal Nabi itu itikaf di 10 hari terakhir kan. Di 10 hari terakhir Nabi SAW itikaf gitu kan. Dan salah satu tujuan itikaf itu apa? Mencari ya atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah, Ustaz, kan tentu kita semua ya, pastinya teman-teman yang di rumah juga yang lihat ini pingin banget kita ya mudah-mudahan Allah izinkan gitu ya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu kan. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu Ustaz ya, karena itu kan adalah rahasia Allah seperti yang Ustaz bilang. Ada nggak Ustaz cara atau misalnya amalan-amalan yang harus kita senantiasa lakukan gitu ya untuk ya mudah-mudahan kita bisa mencapai ke sana gitu Ustaz. Jadi amalan malam Lailatul Qadar itu banyak ya. Pokoknya segala jenis amal kebaikan insya Allah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Bahkan kalau Nabi itu masuk ke 10 hari terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi? Satu, syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Siap-siap begadang ya. Tapi begadangnya mengisi dengan kebaikan. Syadda mi'zarahu. Yang kedua, Nabi itu wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ustaz, saya belum berkeluarga. Ya itu sih nasib ya. Derita lu. Makanya kemarin sebelum puasa berkeluarga dulu gitu, supaya ada yang dibangunkan. Nah sekarang nikah dulu nih keluarganya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi, wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam. Jadi Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, Nabi ajak keluarganya untuk menghidupkan malam, dan Nabi menghidupkan malam harinya untuk ibadah sama Allah. Bisa dengan tahajud, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan zikir atau ibadah-ibadah lainnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedekah boleh gak? Boleh ya. Tahajud boleh gak? Bagus ya. Baca Quran bagus gak? Keren gitu ya. Jadi banyak peluang kebaikan, banyak di malam hari gitu. Tapi ada nggak Ustaz kalau misalnya kita mempersiapkan dari awal Ramadan gitu, apa sih yang harus kita lakukan misalnya? Ada hal tertentu gak misalnya berdoakah atau misalnya apa gitu? Ya tentu salah satu hal penting kita juga berdoa sama Allah agar Allah memberikan karunia malam Lailatul Qadar. Karena boleh jadi tidak semua orang di malam Lailatul Qadar mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu dia. Kalau dari ba'da Isya tidur sampai subuh gitu ya. Mimpi dapat Lailatul Qadar, mimpi doang gitu. Tapi kalau dia sibukkan dirinya dengan ibadah di malam hari itu, insya Allah Allah berikan buatnya Lailatul Qadar. Insya Allah. Dan berarti kita harus mulai membiasakan ya, mentarbiyah diri kita dari awal Ramadan tentunya, menghidupkan Ramadan kita dari hari pertama gitu ya. Apalagi nanti 10 hari terakhir dimaksimalkan. Jadi latihan nih teman-teman, 20 hari pertama Ramadan itu kita latih diri kita nih menghidupkan Ramadan dengan baca Quran, dengan sholat malam tentunya. Kemudian
Nah, sahur juga kan itu sarana melatih Ustaz ya. Iya. Jadi bangun malam kan karena Iya, sahur bangun gitu. malam. Yang biasanya nggak pernah tahajud kan, ya minimal sekarang bangunnya Ustaz. Buat makan tapi. Iya, iya. Seenggaknya sama Allah sedang dididik kita untuk bangun di sepertiga malam gitu. Masya Allah banget. Jadi memang Ramadan tuh bulan yang terbaik lah pokoknya. Terus apalagi Ustaz terkait dengan Lailatul Qadar ini Ustaz? Ya, malam Lailatul Qadar ini kan ini bonus, cuman semalam dalam 1 tahun kan. Bahkan kenapa Allah memuliakan itu? Memang sebagian ulama menyebutkan karena turunnya Quran kan. Makanya Allah sebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar gitu kan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka ada yang menyebut Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan, dimuliakan oleh Allah ya. Walaupun para ulama juga menjelaskan ya dalam beberapa asar riwayat ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, gimana sih cirinya? Misalnya kalau matahari itu tidak terlalu terang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Pokoknya suasananya kalau Lailatul Qadar di malam harinya itu paginya tuh adem. Adem, sejuk gitu. Bahkan kabarnya tidak ada satupun meteor yang jatuh ke muka bumi. Wah, pantengin pantengin meteor nih. Cuman kan kalau di sini gak jatuh, gak tahu di Amerika jatuh jangan-jangan juga ya. Gitu. Makanya kalau tidak salah ya, NASA itu pernah melakukan penelitian. Ternyata selama 1 tahun itu ada 1 hari atau 1 malam yang meteor tidak jatuh ke bumi. Coba deh dibuka, kalau salah gak apa-apa dikoreksi gitu ya. Ada 1 malam meteor gak jatuh ke bumi gitu. Ya. Kenapa? Boleh jadi mungkin malam itu Lailatul Qadar gitu kan. Ya untung yang tahunya NASA tadi. Jadi mereka wah biarin aja gitu kan. Kalau kita yang tahu, Lailatul Qadar nih langsung masjid. Ya, berarti masjid-masjid harus punya nih alat pendeteksi Lailatul Qadar meteor ya. Meteor turun apa enggak nih ada meteor yang jatuh enggak? Momentum nih. Gitu. Kan mungkin semalam itu tiap hari itu meteor ratusan ya. Bisa jadi ribuan kali yang jatuh ke bumi. Nah, ada 1 malam meteor gak jatuh gitu. Insya Allah. Memang Allah spesial kan malam itu saja. Malam memang di situ Allah menyaksikan dan melihat gitu ya. Mana di antara hamba-hambanya yang dia terbangun, kemudian menghidupkan malam-malam itu, dan wajar mungkin saja Allah berikan dia Lailatul Qadar. Masya Allah banget. Baik teman-teman, ini menarik banget pembahasan kita tentang Lailatul Qadar, dan tentunya kita sama-sama berharap, berdoa kepada Allah dan memperjuangkan, terutama di 10 hari terakhir kita sama-sama perjuangkan, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah kita menjadi salah satu di antara yang Allah karuniakan malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini insyaallah. Baik Ustadz, mungkin tentang Lailatul Qadar kita cukup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi tentang bagaimana menghidupkan malam. Nah, ini belum kita bahas Ustaz nih. Iya. Nah, kita akan bahas tentang menghidupkan malam di Lailatul Qadar juga Ustaz ya. Insyaallah kita akan coba detailkan lagi agar teman-teman juga punya gambaran ya, apa yang harus dilakukan ketika ada di 10 hari terakhir. Baik teman-teman semua, barakallahu fikum. Kita akan kembali lagi di ngobrol santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.